Jangan kamu. Aku tahu salah ayah. Tidak berguna aku dan ibumu. Sudah susah payah mengirimmu ke universitas, begini caramu belajar. Lao Shen, tenang-tenang. Kamu merahi dia, kamu. Bahkan Tegur kamu dia. pukul dia sampai jadi foto. Tetap tidak ada gunanya. Ayah, aku benar-benar tahu salah. Tapi kali ini kamu benar-benar harus membantu kami, kalau tidak, gadis yang menggantikanku ujian akan terkena imbas karena aku akan dikeluarkan dari sekolah. Aku bilang otakmu kemasukan air. Kamu sendiri yang bikin masalah besar ini. Sekarang kamu seperti patung lumpur menyeberangi sungai. Susah menyelamatkan diri sendiri. Kamu masih mau minta ampun untuk orang lain. Aku dan ayahmu selanjutnya benar-benar ada pekerjaan. Benar. Shanghai ini besar, kita tidak tahu harus cari berapa banyak kenalan. Lihat apakah sekolah bisa menjamin. Tidak mengeluarkanmu benar-benar. Harus selamatkan dia dulu. Apa sih kamu jujur sama ibu? Apakah kamu karena gadis ini jadi memutuskan tidak melanjutkan studi ke luar negeri? Lihat nggak bikin aku kesal. Bilang. Bagaimanapun juga ini semua karena aku. Ibu, aku mohon. Kali ini bantu kami, aku mohon. Kamu ngapain sih? Pria itu ada harga dirinya, kamu bangun-bangun. Ibu, kamu janji dulu, lihat. Baiklah, kamu bangun-bangun, kita bicara lagi ya. Benar-benar bikin apa sih? Benar-benar bikin aku kesal. Tahun pasti korannya. Sungguh tidak tahu. Tolong pasti bantu ya. Terima kasih. Sudah mengerti. Sekarang mengerti juga tidak terlambat. Surat penyesalanmu mana? Pak Wang, aku tahu. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Menggantikan ujian ini urusan kita berdua. Kalau mengurangi hukumanku adalah dengan menambah kesalahan. Ke Shenhou ini tidak adil. Kamu bukan datang untuk menyerahkan surat penyesalan. Masuk ke mobil. Aku hanya ingin menunda saya dan Shenhou untuk lulus 1 tahun. Bisakah? Tidak ada aturan. Karena kau telah melanggar aturan. Harus dihukum. Sekarang kau tidak perlu mengatakan apa. Dan aku telah memberimu kesempatan. Anda tidak menerima. Baik. Aku mengerti. Guru Wang. Ini adalah informasi yang saya temukan. Aku tahu kau melakukan penelitian tentang sistem moneter dan keuangan di Yunan. Jadi saya menemukan informasi tentang koin Dian. Aku pergi, guru. Tunggu sebentar. Yan Xiao Chen. Af. Saya berharap 10 tahun lagi. Jangan menyesali keputusan Anda.
Terima kasih Guru Wang. Xian. Profile Mentari Xiaochen CUHK. Sudah mencarinya? Ditemukan. Beri aku perjalanan. Analis Chu Securities. Beberapa dari kalian. Xian, bagaimana Anda menempatkan Anda di Ini profil besar? rusak. Ya ampun, aku salah. Aku seharusnya tidak rusak. Astaga. Apa informasi Xian? Maaf Menteri, aku akan memberimu satu lagi. Aku minta maaf. Apakah kamu tidak nyaman? Tidak ada. Jika kau lelah istirahat. Informasi tidak perlu khawatir. Aku sudah lama tidak melihat. Halo 23232323 hal itu. 2323 saya sedang memproses. Harus menunggu. Tidak apa-apa. Kau tidak akan bekerja di sore hari. Kalau begitu aku akan turun ke MJ Capital. Kita mau pergi kemana? Sebelum semuanya selesai, ini satu-satunya cara yang bisa aku pikirkan untuk membuatmu bahagia. Mau pergi kemana? Kamu naik dulu. Cinta. Ini tempat apa? Kota kuno Mudu, kamu belum pernah ke sini. Sepertinya aku memilih tempat yang tepat, ayo pergi. Bin Hua. Hua Bin Hua. Aku cinta kamu, apa kabar? Aku di sini beberapa kalimat ini. Kamu paling ingin dengar yang mana? Aku di sini. Tenang saja, aku di sini. Telepon, aku mau angkat telepon. Halo Ibu. Benarkah? Bagus sekali, aku tahu, terima kasih Ibu. Ada apa? Xiao, masalah kita sudah selesai. Bisa gimana? Jangan tanya lagi, pokoknya sudah selesai. Hanya saja Xiao perlu sedikit dihukum. Tapi kita akhirnya bisa lulus dengan lancar. Jangan khawatir lagi, semuanya sudah berlalu. Shenhou, keluarga kalian sebenarnya kerja apa? Ini nanti aku kasih tahu. Xiao, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ada apa? Bukan semuanya sudah berlalu. Kamu nangis kenapa? Semuanya sudah berlalu. Aku tahu. Jangan nangis lagi. Sudah. Aku hanya senang. Xiao, tenang saja, semuanya sudah berlalu. Xiao. Ini pertama kalinya aku melihatmu menangis, aku nanti tidak akan membuatmu menangis lagi.
3. Geser untuk menerima telepon. Maaf, aku mau angkat telepon. Semuanya jangan sungkan. Ayo, Halo, ayo. bos yang saya menghormati Anda dengan segelas ini. Apa? Masuk. FWD, Akademi tentang Perencanaan Kompetisi Transaksi Keuangan Simulasi Departemen Keuangan FWD, Akademi kami tentang Hari Keuangan Cina dan kegiatan suasana belajar yang sebenarnya hanya dengan segala cara yang tidak ada pilihan lain Bahkan melakukan sendiri. Adalah kotak surat tulis Departemen Jurusan menunjukkan kepada Profesor Wang Wanli, makroekonomi. Saya hanya ingin memastikan Kamu negara ini telah lihat membayarkan sendiri. pemeriksaan ketat. Cantik tidak? Lihat baik-baik ya. Apa yang terjadi cukup cantik. Ini saya pilih dengan hati-hati untukmu nanti kamu menikah. Saya akan menjadi bridesmaid, saya akan memilih ini untukmu. Gaun pengantin V-neck dalam. Kamu nanti pakai ini, kamu pakai ini, kamu pakai ini. Terlalu jelek saya bridesmaid, saya ingin menjadi bridesmaid tercantik. Saya tidak mau, saya tidak mampu membelinya. Saya akan memberikannya padamu. Yan Xiaochen menteri mengatakan setelah kamu datang ke kantornya sekali. Masuk. Menteri Jiang, Anda mencari saya. Tadi malam, semua pimpinan tinggi MJ Capital di wilayah Tiongkok menerima email anonim. Mengenai isi emailnya, kamu seharusnya sangat mengerti. Hal ini telah menyebabkan Bos Lu langsung menanyakan. Perusahaan menangani dengan sangat cepat. Telah menghubungi langsung dengan Profesor Wang. Mengkonfirmasi isi email mungkin benar. Jadi sebelum perusahaan mengerti situasinya, kamu jangan datang bekerja dulu. Mengenai gajimu, akan dibayarkan seperti biasa sampai hari pembayaran gaji perusahaan. Akan ditransfer ke kartumu, jadi sebelum itu, jangan tutup akunmu dulu. Mengerti? Mengerti. Menteri Jiang, terima kasih atas perhatian Anda selama ini terhadap saya. Keuangan Inggris. Apa yang terjadi kamu mengundurkan diri? Yan Xiaochen, tunggu sebentar. Menteri mengatakan biar saya lihat barang-barang di kotakmu.
Untuk mencegah kebocoran dokumen rahasia perusahaan. Semuanya barang pribadi. Sudah tahu hari ini mengapa dulu. Lebih baik dengan kemampuan sendiri. Semoga kamu saat wawancara, waktu kakak seniormu bocorin soal kamu juga mikir gitu. Kamu ngomong sembarangan. Aku lihat sendiri. Kok tiba-tiba pergi? Benar-benar nasib berputar ya kian-kian. Kamu mau kemana? Sudah puas lihat. Email itu kamu yang kirimkan. Nada bicaranya sama kayak tulisan skripsimu. Emang aku yang kirim kenapa? Aku cuma ngomongin fakta aja. Yan Xiaochen, kenapa kamu sok jago? Kayaknya semuanya salah kamu kan, kamu bilang. Kamu nggak bakal sama Shenhou. Kamu bilang kalian nggak bakal balikan tapi kenyataannya. Kamu bilang nggak bakal ke Amerika. Kamu bilang nggak punya koneksi tapi kenyataannya. Oke, aku nggak peduli. Kamu sama Shenhou atau nggak aku juga nggak peduli. Kamu punya koneksi atau nggak itu yang aku pedulin. Aku selalu nganggep kamu teman terbaikku. Tapi kamu selalu bohong sama aku. Kenapa? Karena yang juara 1 di proposal pendanaan aku bukan kamu. Dan kamu cuma bisa jadi juara 2. Dan lagi aku sama Shenhou mau putus atau enggak juga nggak ada hubungannya sama kamu yang pacaran sama dia. Aku bukan kamu. Yan Xiaochen. Kenapa? Karena yang juara 1 di proposal pendanaan aku bukan kamu. Dan kamu cuma bisa jadi juara 2. Kamu baik-baik aja kan? Ini hadiah dari ayahku dari Amerika buat kamu. Apa ini? Buka aja. Ini mahal ya? Suka nggak? Kamu kasih aku. Terima kasih ya. Sama-sama, aku beneran suka banget. Budaya perusahaan dan suasana kerja di MJ Capital. Hanya perusahaan sehebat ini yang bisa kasih. Platform yang lebih besar dan objektif buat buktiin kemampuan kamu tahu. Aku udah berusaha keras buat MJ Capital. Kalau gitu kita sama-sama tunjukin kemampuan, ayo semangat. Pasti ayo semangat. Semangat ya.
Hei Shenhou, kamu bisa ngobrol sekarang. Enak aja aku lagi mau jemput kamu. Ada apa? Aku dipecat sama perusahaan. Apa? Nggak mungkin. Kata mama udah gimana mereka bisa. Nggak janji. Aku coba cari cara lagi, pasti ada jalan keluarnya. Shenhou, Shenhou. Dengerin aku. Keadaan udah kayak gini. Jadi apapun yang orang tua kamu lakukan sebelumnya, gimana mereka ngurusin ini sekarang? Karena bahkan perusahaan udah tahu. Ini artinya masalahnya udah besar. Dan sekolah juga bakal cepet ngurusin ini. Hasilnya bakal lebih parah. Hei, dengerin nggak? Aku nggak apa-apa. Xiao Xiao. Kalau bukan karena aku nggak bakal kayak gini. Maaf. Ini sebenarnya ditujukan ke aku. Kalau bukan karena aku nggak bakal kayak gini. Aku yang ngerugiin kamu. Apakah kamu tahu siapa yang laporin? Aku nggak tahu. Xiao Xiao, aku pasti bakal nemuin cara. Pasti nggak bakal biarin kamu susah. Gimana sih? Katanya udah selesai. Jangan panik soal ijazah. Apa sih yang besar kalau nggak ada ijazah juga nggak masalah. Ijazah bukannya cuma buat cari kerja buat cari uang. Kamu juga nggak kekurangan uang. Kita nggak kekurangan uang, tapi Xiao Xiao beda. Aku nggak terlalu ngerti keadaan keluarganya, tapi aku tahu dia butuh uang, jadi dia butuh kerjaan yang bagus buat cari uang. Aku bikin dia kehilangan kerjaan. Aku harus bantu dia cari jalan keluar. Kalau nggak gimana aku bisa bilang nggak biarin dia susah. Gimana ini? Sebenarnya dengan kemampuan dan prestasi Yan Xiaochen, dia bisa berkembang bagus di perusahaan manapun. Tapi kalau dia nggak punya ijazah sama aja dia kehilangan kunci buat masuk perusahaan bagus. Benar kan? Kalau ada perusahaan yang mau nerima dia, dia juga bisa mendapatkan perkembangan yang baik. Saya akan menelepon. Halo Paman Liu, ini Shenhou. Shenhou, sudah lama tidak bertemu. Halo Bos Liu. Kamu di Shanghai tapi tidak datang untuk melihat perusahaan kita sendiri. Bukankah cabang perusahaan ada Anda? Saya takut datang malah merepotkan Anda. Saya dengar kamu akan segera lulus. Tidak berniat untuk bergabung dengan perusahaan kita? Memilih mencari peluang lain? Ya. Tapi saya punya teman sekelas yang sangat ingin bergabung dengan perusahaan kita. Teman sekelasmu? Keberuntungan sekali perusahaan sedang membuka lowongan, katakan pada temanmu. Kirimkan resumenya. Bawa ijazah dan sertifikat kelulusannya. Datang untuk wawancara. Dan bisa langsung bekerja. Kalau dia tidak punya sertifikat? Begini situasinya. Paman Liu, saya harap Anda bisa membantu saya kali ini. Shenhou, bukannya Paman Liu. Tidak membantu bukan karena saya tidak mau kamu tahu. Orang tuamu mengelola perusahaan ini dengan sangat ketat. Semua rekrutmen harus mengikuti prosedur resmi. Bahkan jika itu teman sekelasmu, tidak boleh ada pengecualian. Paman Liu, teman sekelas saya ini. Nilainya di semua mata pelajaran sangat bagus dan kemampuannya sangat kuat. Shenhou, saya hanya menjalankan aturan perusahaan. Kamu juga tahu. Lagi pula ini adalah perusahaan orang tuamu. Paman Liu hanyalah manajer cabang. Begini saja. Bawa temanmu ke sini dulu. Biar Paman Liu lihat. Baiklah, saya mengerti, terima kasih Paman Liu. Sama-sama. Bos Hou, saya Tua Liu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, semuanya berjalan normal di perusahaan. Ada satu hal saya ingin melaporkannya kepada Anda. Shenhou baru saja menelepon saya. Katanya ingin memperkenalkan seorang teman sekelas untuk bergabung dengan perusahaan kita.
Paman Wang, saya anak dari Qiu Wenjun. Anda anak Profesor Qiu? Ibuku bilang. Dia dan Anda adalah teman baik selama bertahun-tahun. Ya. Dulu ayah saya dan kakekmu mengajar di universitas yang sama. Jadi saya dan ibumu. Kemudian dia masuk ke sekolah kedokteran, saya belajar ekonomi. Jadi tidak terlalu sering berhubungan. Kamu belajar jurusan apa sekarang, kerja apa? Saya lulusan sekolah bisnis Pennsylvania. Sekarang bekerja di perusahaan keuangan. Saya selalu mengira anak Qiu Wenjun seharusnya meneruskan profesi ibunya menjadi dokter. Tidak menyangka kamu belajar keuangan. Dan menjadi talenta yang luar biasa. Mampu mewujudkan mimpimu. Itu hal yang paling memuaskan ya. Jadi bisa membantu orang lain mewujudkan mimpi. Saya yakin Pak Wang juga pasti sangat puas. Begini Pak Wang, saya datang ke sini. Ada satu permintaan yang agak sulit. Tentang salah satu muridmu namanya Yan Xiaochen. Kamu kenal Yan Xiaochen ya? Masalahnya sudah pasti. Tidak ada ruang untuk berubah. Pak Wang nilai Yan Xiaochen. Pak Wang pasti sangat tahu. Dia selalu rajin dan berprestasi. Tapi semua orang bisa melakukan kesalahan kali ini. Dia memang harus dihukum. Tapi hukuman dikeluarkan dari sekolah tanpa gelar. Apakah tidak terlalu berat ini kan? Menyangkut masa depannya. Saya tidak datang ke sini memanfaatkan hubungan ibuku untuk minta bantuan. Tapi dengan perasaan sebagai teman yang mengerti. Untuk meminta Pak Wang memberinya kesempatan lagi. Saya tidak pernah memberinya kesempatan. Saya sudah beri tapi dia sendiri tidak menghargai. Hanya demi seorang pemuda yang tidak punya masa depan. Dia malah melepaskan kesempatan ini. Pak Wang. Dia masih muda, wajar kalau impulsif. Apalagi maksud dari hukuman adalah agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi, bukan langsung menghancurkan. Masa depan mereka seperti Pak Wang. Profesor yang sangat dihormati pasti sangat mengerti. Mengajar dan mendidik adalah membimbing, bukan menghancurkan. Mahasiswa jurusan Perdagangan Internasional Angkatan 2011 Shen Hou. Mahasiswa jurusan Keuangan Yan Xiaochen melanggar aturan sekolah dengan menyontek. Mahasiswa Shen Hou dan Yan Xiaochen melanggar aturan sekolah dengan menyontek. Kasusnya sangat serius diteliti oleh berdampak buruk. Sekolah memutuskan bisa menjadikan hukuman dikeluarkan sebagai pelajaran sekolah kepada Shen Hou dan Yan Xiaochen. Siswa Yan Xiaochen tetap dipertahankan statusnya sebagai siswa. Diberikan ijazah, tetapi tidak diberikan gelar sarjana. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari ini. Kenapa baru pulang? Aku sengaja datang naik mobil. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Bajuku mana? Daripada sibuk mencari baju di sini, lebih baik kamu pulang dan cari Shen Hou. Shen Hou hukuman untuknya sudah turun. Bukan yang itu hari itu. Bukan. Apa yang terjadi? Dilempar dari atas. Sangat berbahaya, tidak tahu. Yan Xiaochen, kamu malah membantu Shen Hou menyontek. Apa kamu jadi bodoh karena pacaran? Kamu tahu tidak apa artinya hasil ini? Sekolah masih mau memberikan ijazah untukku. Itu sudah merupakan keringanan hukuman. Aku dengar dari dosen pembimbingku karena kamu menunjukkan sikap menyesal yang baik. Profesor Wang dengan reputasi baiknya di dunia akademis, yang membantumu memohon keringanan hukuman sehingga sekolah mau memberikan ijazah untukmu. Kamu masih saja seperti tidak ada masalah. Sikap menyesalku itu. Kupikir Profesor Wang akan semakin membenciku. Sekarang apapun sikap menyesalmu, Profesor Wang sudah memberimu jalan keluar. Walaupun kamu hanya mendapatkan ijazah, tapi nilai raportmu semua tunggu 1-2 tahun lagi. Setelah masalah ini reda, kamu bisa cari cara. Kamu tidak perlu menghiburku. Sekarang aku justru merasa lega, akhirnya bisa bernapas lega. Semuanya sudah berakhir. Kesalahan sendiri harus ditanggung sendiri. Kalau tidak, itu tidak adil bagi orang lain. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku akan kembali membantu di bar dulu.
Sudah bilang sama bosnya. Di sana ada teman. Dia punya tempat tinggal yang bisa dipinjamkan untukku. Jadi aku berencana pindah hari ini. Perlu buru-buru seperti itu. Sekarang aku sudah tidak ada urusan lagi di sekolah. Pindah cepat atau lambat sama saja. Tidak bisakah kamu minta Shenhou membantumu mencari jalan keluar? Dia sendiri sekarang juga sedang dalam masalah. Dia juga harus memikirkan cara menjelaskan kepada orang tuanya. Apalagi masalah ini. Ini juga karena aku. Apa maksudmu karena kamu? Bukan gimana kok jadi karena kamu kalau bukan karena dia. Kamu sampai harus ikut ujian buat orang lain. Aku bukan itu maksudnya. Lalu maksudmu apa? Sudahlah, ini nggak usah dibahas lagi. Bantuin aku merapikan barang-barang dong. Kenapa nggak enak badan? Mama Papa. Si bodoh udah pulang. Mama. Mama udah tahu ya? Kalian ngomong apa sih aku nggak ngerti. Kepala Li dari sekolahnya. Barusan telepon. Tentang masalah dia nyuruh orang lain ikut ujian buat dia. Udah diambil tindakan tegas. Dikeluarkan dari sekolah. Sudahlah. Udah kejadian begini. Kita marah-marah juga nggak ada gunanya. Aku juga udah mikir. Sekarang cuma ada satu jalan. Cepet-cepet siap-siap mau kuliah ke luar negeri. Mama jujur aja. Sekarang aku bahkan gak punya ijazah, gak ada universitas yang mau nerima aku. Kamu juga sadar ya? Ini namanya kamu sendiri yang cari masalah. Universitas top luar negeri udah nggak mungkin. Tapi universitas biasa. Dulu kalian suruh aku belajar perdagangan internasional, sekarang suruh aku ke luar negeri. Bukannya biar nanti aku bisa ngurus perusahaan. Daripada masuk universitas abal-abal yang gak ada apa-apanya, mending langsung aja aku masuk perusahaan mulai dari bawah. Kamu ngomong apa? Kamu mau masuk perusahaan. Belalang Sembah menangkap jangkrik burung pipitnya mana? Burung pipit di belakangnya itu apa? Apa itu burung pipit? Kamu pikir dong? Dulu suruh dia kuliah ke luar negeri. Dia bilang nggak mau suruh dia masuk perusahaan. Dia langsung nolak bilang masih muda. Mau menikmati hidup sekarang gimana? 180 derajat. Tiba-tiba mau ngorbanin kebebasannya. Mau masuk perusahaan ini bukan hal yang bagus ya? Pasti ada syarat di balik ini. Jadi katakan saja apa syaratnya. Kamu sekarang apa hakmu untuk mengajukan syarat? Ayah. Bukan syarat apa-apa. Cuma aku punya teman sekelas. Kemampuannya sangat bagus, ingin ikut aku masuk ke perusahaan. Belajar bersama. Oke, kami tahu. Aku dan ayahmu akan mempertimbangkan dan mendiskusikannya dengan baik. Masih mempertimbangkan dan mendiskusikan ibu. Kamu maksudnya apa? Ingin kami berdua langsung membuat keputusan sekarang. Tentu saja tidak, aku masih ada barang yang belum dirapikan di sekolah. Aku pulang dulu untuk membereskannya. Kalau begitu terima kasih ibu, aku tunggu kabar dari ibu ya. Ayo pergi ibu, ayah kalian lanjutkan bicaranya. Aku tidak mengerti. Kamu setuju dengan syaratnya? Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa teman sekelas yang dia sebutkan itu? Sekarang masalah ini harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dulu kami berharap anak kami bisa kuliah di luar negeri. Utamanya untuk menambah pengalaman. Sekarang dia sudah mengajukan sendiri untuk masuk ke perusahaan. Sangat baik menghemat waktu kami. Tidak perlu membuang waktu bertahun-tahun.
Aku berpikir mungkin bisa membiarkan mereka berdua masuk ke perusahaan bersama. Kami akan memanfaatkan situasi ini untuk melihat apa niat sebenarnya dari gadis ini. Apa rencananya? Siapa sebenarnya yang bisa membuat anakku terpesona seperti ini? Kamu memang punya cara. Anak ini benar-benar membuatku khawatir. Kamu bilang dia belajar, kenapa tidak seperti aku? Tidak, bukan itu. Maksudku bukan karena dia tidak pintar belajar. Tidak perlu menjelaskan, aku akan membuat teh. Aku tidak ada maksud lain. Lihat kamu. Sudah terlalu banyak minum teh sampai masuk ke otak. Perhatikan ekosistem kenapa mobil Zhao Yuhuan belum datang. Tunggu sebentar, aku akan telepon dia. Bagaimana kamu tahu aku akan pindah hari ini? Aku baru saja mau kembali ke sekolah untuk Wei menemuimu. Tong tiba-tiba mengirimiku pesan, oh ya. Dia tidak bilang ke aku kamu mau pergi kemana. Aku mau ke Lanyue. Hei Yushen, kamu sampai mana? Ini kamu cepatlah, tidak bisa diandalkan. Zhao Yuhuan ini mobilnya ada masalah. Sebentar lagi sampai, aku yang urus. Jangan panik, jangan panik. Xiao, aku tahu. Kamu khawatir sama pekerjaanmu. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir, aku sudah punya solusinya. Solusi apa? Aku punya teman keluarganya punya perusahaan, dan kebetulan lagi cari orang, aku rekomendasikan kamu. Aku bilang betapa bagus nilaimu dan rekam jejak magangmu. Mereka sangat tertarik sama kamu, cuma mereka mau ketemu kamu dulu. Anggap saja itu wawancara. Tapi pasti tidak masalah. Oh ya, kalau kamu mau kerja di sana, mereka juga menyediakan tempat tinggal. Gajinya juga pasti oke. Walaupun tidak sebesar MJ Capital, tapi prospeknya bagus. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tidak ada, mana mungkin. Kamu tahu aku tidak percaya ada rezeki jatuh dari langit. Sebenarnya, bukan perusahaan temanku, tapi perusahaan keluargaku. Xiao, keadaannya sudah seperti ini. Aku setidaknya harus bertanggung jawab dan ini cuma wawancara. Aku pikir-pikir dulu, kasih aku waktu. Aku mau terima telepon Long Chong Jia. Urus-urus satu Kong Jia Sheng Jia Hi. Dan hai mama. Barang-barang di sekolahmu sudah selesai dikemas. Sedang aku kemas. Jangan kemas dulu, pulang dulu. Aku sudah panggil Paman Liu makan bersama Chen Siguan. Kita diskusi bareng tentang pekerjaanmu, Siguan. Syaratku kamu langsung setuju. Mau aku pelan-pelan, bukan itu maksudku. Terima kasih ya, Siwang. Chen Huang dan temanmu itu kalau dia ada waktu, bisa dibawa juga ketemu kita. Oke, aku langsung pulang. Aku sayang banget sama kamu, mama, tutup. Mari kita bekerja sama. Oke, mari kita Apa jadi yang keluarga kita. terjadi? Orang tuaku setuju, ini pasti berhasil. Wow, luar biasa. Tapi, mereka ingin bertemu denganmu dulu. Jika kamu belum siap, kamu bisa bilang padaku aku belum siap. Oke, aku mengerti, aku paham. Kamu tidak ingin bertemu mereka dalam keadaan seperti ini. Pertama kali bertemu orang tuaku. Kesan pertama sangat penting. Tenang, aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan pada mereka dan memberitahu mereka sebelumnya, seperti apa sebenarnya Yan Xiaochen. 96.933.855 Mau sudah. pergi? Tunggu sebentar, aku akan segera pergi. 5 sudah. 5 pergi saja, orang tuamu menunggumu. Kalau begitu aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, kalau Yushen datang nanti kamu naik mobilnya dulu. Aku akan segera kembali setelah makan. Oke, Aku pulang dulu. pergi saja.
Perjalanan hidup 96.933. Hidup 969335 sudah. Dah. Siaen itu. Mobilku sepertinya bermasalah, dan bukan masalah kecil. Mungkin tidak bisa datang sebentar bagaimana, kalau kamu naik taksi dulu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak Maaf apa-apa. sekali aku akan mencari tempat untuk memperbaiki mobilku. Aku akan menutup telepon dulu. Dah. Halo. Kamu ada waktu nanti? Aku ingin makan malam bersamamu. Aku hari ini tidak ada waktu, aku tidak bisa. Kamu mau kemana? Aku bisa mengantarmu. Lihat di seberang.